Oke, mahasiswa Universitas Terbuka. Berikut saya akan memandu saudara untuk mengupload karya ilmiah yang bersumber dari penelitian atau berdasarkan atas pemikiran. Pertama sekali, kita masuk ke dalam lamannya karirut.ac.id. Anda klik saja di searchingnya, bisa juga akan muncul ini. Nah, akses inilah yang bisa memasukkan atau melalui akses inilah kita bisa mengupload karya ilmiah yang sudah kita susun, karya ilmiah dalam bentuk artikel tersebut. Nah, setelah kita klik ya, kita klik allow ya, maka masuk kita ke dalam lamannya karirut.ac.id. Ini ucapan pembuka ya. Setelah itu akan ada akses unggah karir itu untuk pendas, pendidikan dasar, dan ada non-pendas. Nah, yang pendas itu pendidikan dasar, PAUD, PGSD, dan sebagainya. Kemudian untuk non-pendas harus perhatikan kalau saudara mahasiswa FKIP, mahasiswa FISIP, mahasiswa FE, VKON, maka kita klik yang ini. Ya, kemudian kita masuk ke dalam laman login. Nah, laman login kita isikan apa? Username, kemudian password, kemudian isikan kode untuk masuk ke dalam laman. Nah, kalau saudara ingin ketika saudara lupa username dan password, kita klik ada remember me di dalam PC yang sama ya, dalam laptop yang sama. Kemudian klik login. Tapi apabila saudara lupa, saudara sudah pernah mengakses, sudah pernah mendapatkan username dan password, Anda lupa, klik saja forgot password. Kemudian kita isikan nanti email, dia akan masuk ke dalam email kita dan kita buka email, akan nampak, akan diberikan lagi username dan password. Nah, apabila saudara belum pernah sama sekali mengakses laman karirut.ac.id, ya, klik lagi register. Ya, Anda klik register, kita akan dipandu. Ya, kita akan dipandu bagaimana caranya. Nah, saya akan bantu saudara bagaimana jika saudara belum pernah mengaksesnya. Nah, jika kita belum pernah mengakses, maka langkah yang harus kita isi, klik register. Ya, klik register. Ya, kita klik register, kemudian dari register itu kita disuruh melengkapi data. Pertama, ya, misalnya NIM, kita masukkan NIM, kita masukkan password, kita masukkan konfirmasi password, ya. Kemudian kita masukkan tanggal lahir, kita masukkan email, ya. Email jangan email ini, masukkan email saudara. Kemudian masukkan nomor HP. Kemudian Anda klik register. Jika saudara belum pernah, ya. Kemudian setelah ini kita lengkapi, maka nanti akan ada konfirmasi bahwa saudara sudah mengisi dengan lengkap. Nah, kalau sudah isi dengan lengkap akan muncul seperti ini. Ada NIM, ada password, ada konfirmasi password, kemudian ada email saudara yang sudah isi, kemudian saudara sudah mengisikan nomor HP. Kemudian klik confirm. Maka saudara sudah terdaftar. Ya, sudah bisa masuk ke dalam lamannya registrasi. Sehingga muncullah kata-kata yang namanya sukses. Registration sukses. Kalau registration sukses, maka klik OK. Nah, ketika sudah masuk ke dalam laman karirut.ac, kemudian untuk khusus non-pendas, karena tadi kita memilih non-pendas, maka klik OK, maka muncullah di dalam itu laman seperti ini. Di dalam laman itu akan muncul tampilan seperti ini, misalnya, ya, misalnya ini. Ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, ada program studi, ada kode karir, kemudian ada UPBJJ, unit pembelajaran jarak jauh, kemudian apakah status. Nah, ini yang perlu saudara cek. Status artikel yang saudara upload, apa sudah diupload atau belum. Di sini terbukti ini belum mengupload artikel. Kemudian ada IUD, kemudian ada masa. Ini masanya kalau kita ini misalnya ini 2015 satu,
Kalau mungkin sekarang misalnya 2021.1 misalnya, maka akan muncul di sini. Maka artinya kita belum mengupload karya ilmiah, ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita menguploadnya? Maka saudara klik upload artikel. Klik ini, upload artikel. Ketika kita klik upload artikel, maka muncullah sistem unggah karya non pentas itu seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian jika saudara sudah mengupload, di sini akan muncul ada rekaman bahwa saudara sudah mengupload. Kemudian klik OK. Kalau walaupun ini akan muncul no record found, maka klik OK. Setelah OK, klik ini tanda plus, tanda panah, tanda tambah, sorry, bukan tanda panah ya, tanda tambah, add. Artinya kita akan mengupload, menambahkan artikel kita, atau akan memasukkan artikel kita. Klik tanda tambah, setelah itu akan muncul halaman seperti berikut. Nah, sistem unggah karya non pentas. Saudara isikan judul artikelnya, kemudian saudara klik ini, ya. Kita klik tanda panah ke bawah, akan muncul, ya, nanti akan ada panduannya apakah masuk ke program akuntansi, manajemen dan sebagainya. Kemudian klik kata kunci, kemudian pilih choose untuk menentukan di mana file yang kita miliki, yang kita simpan, seperti ini. Nah, ya. Kemudian yang pertama, setelah kita isikan judul, kemudian kita klik jenisnya. Di sini ada JAB01 khusus untuk jurnal akuntansi dan bisnis jika saudara itu merupakan program studi akuntansi. Nah, misalnya saudara manajemen, maka Anda pilih salah satu, misalnya jurnal agribisnis dan penyuluhan, boleh. Kemudian kalau misalkan saudara adalah untuk administrasi publik, dan atau Anda jurnal birokrasi dan sebagainya, silakan. Nah, khusus untuk manajemen bisa cocoknya di sini, jurnal bisnis dan manajemen eksekutif, bisa juga Anda pilih. Pilih salah satu di sini ya. Nah, setelah itu judul sudah ada, jenis sudah ada, kemudian Anda ketik kata kunci, keyword, ya. Ya, keyword misalnya baca panduan, ya, keywordnya bagaimana? Anda cek gimana cara membuat keyword. Keyword di dalam abstrak, ya. Ya, keyword di dalam abstrak bisa kita ketik di sini. Kemudian choose, pilihlah di mana saudara menyimpan karya ilmiah. Apakah di drive D, di apa namanya, di laptopnya atau di PC-nya, atau di dalam flash disk misalnya, Anda pilih. Kemudian jika salah, klik aja delete. Jika salah, klik delete. Kemudian pilih lagi choose. Atau Anda klik lagi choose ini. Ya, kemudian jika ini sudah lengkap, judul sudah ada, jenis jurnalnya sudah kita pilih, kemudian kita sudah isikan kata kuncinya, ya, atau keyword. Boleh Anda bisikan keyword yang ada di upload, kemudian Anda klik choose di mana file tersebut disimpan. Kemudian kita klik add, ya, tambahkan. Nah, bila sudah diklik add, nanti akan muncul kata sukses, ya kan, sukses. Nah, ya, ketika sudah ada kata sukses Anda klik, kemudian akan muncul bahwa saudara sudah mengetik ini, ya, judulnya sudah ada, jenisnya sudah ada, dokumennya sudah ada, kata kuncinya sudah kita buat, kemudian ada file yang sudah kita upload. Nah, jika sudah terkirim, saudara ingin menambahkan, ketik tambah, ya, atau tidak, boleh juga, ya. Tidak, kalau ingin mengulangi atau ingin melakukan revisi atau menambah. Tapi jarang lah ya kita mengirim dua artikel. Kita cukup satu artikel saja. Ya, satu artikel. Nah, kalau kini ingin merubah, klik tambah. Ya. Anda ingin revisi atau mengubah file yang lama dengan yang baru, klik, ya, tanda tambah. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian panduan artikel. Artinya kalau kita setelah selesai itu akan diberikan informasi kalau kita sudah selesai mengupload artikel. Nanti sebelum artikel ini disetujui, maka menu untuk melihat artikel Anda dan nanti akan dicek melalui hasil lulus plagiatnya seperti ini. Saudara sudah mengunggah artikel.
ya, mengunggah karya ilmiah. Jangan lupa selalu cek apakah artikel saudara itu diterima atau tidak dengan masuk ke dalam laman karirut.ac.id, ya. Oke, saudara-saudara sekalian, jika saudara lebih lanjut ingin merubah password, bisa lakukan ya dengan klik rubah password dan sebagainya. Nih, Anda klik rubah password. Nah, oke, saudara-saudara sekalian, selamat bekerja, selamat melanjutkan pekerjaan mengupload karir. Demikian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.